Ya, itulah politik ya. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Kemarin lawan, hari ini jadi kawan. Atau hari ini jadi lawan, besok jadi kawan. Jadi kawan, lawan, kawan itu soal kepentingan saja. Barangkali itulah yang terjadi dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Hasto dan PDIP pernah begitu sangat erat dan dekat dengan Jokowi, bahkan bisa dianggap sebagai backbone atau tulang punggungnya Jokowi. Tapi kemudian jalan ceritanya berbeda. Pada Pilpres 2024, Jokowi lebih tertarik tawaran dari Prabowo yang mengangkat terus dia, menjadikan dia di tempat yang tinggi, ketimbang dia harus tetap tunduk sebagai petugas partai di bawah ketiak Megawati dan PDIP. Maka ketika Prabowo menawarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presidennya, langsung disambar. Tak peduli ada partai yang dilukai yang 2 kali mengusulkan dia sebagai calon presiden. Kenapa ya pendukung Jokowi tidak menggarisbawahi ini? Tidak mengatakan Jokowi sebagai pengkhianat partai politik. Bayangkan, dia orang PDIP, 2 kali didukung oleh PDIP, tidak mendukung calon dari PDIP. Ini kan kacau. Kenapa nggak dibilang pengkhianat? Ya itu susah kalau kita bicara mengenai soal kepentingan. Sekali lagi kata Plato, ya, kalau kita bicara dalam konteks kebohongan, orang tidak suka mendengar kebenaran bagi orang yang menikmati atau mengambil keuntungan dari kebohongan tersebut. Nah sekarang siapa yang bisa menyangka tiba-tiba Hasto Kristianto yang sangat dikjaya selama 10 tahun, hampir 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, tapi di akhir pemerintahan Jokowi dan bahkan di awal pemerintahan Prabowo ditangkap dan kemudian masuk dalam kursi pesakitan dan hari ini dituntut 7 tahun penjara. Pertanyaannya adalah siapa yang memesan ini? Jangan memesan inilah. Apakah ini sebuah peradilan yang imparsial, tidak memihak? Apakah ini peradilan balas dendam? Ada yang memberikan ordernya. Pertanyaannya adalah kalau ada yang memberikan order, siapa yang memberikan order? Apakah kekuasaan Prabowo? Apa kepentingannya? Atau sisa-sisa kekuasaan Jokowi? Apa pula kepentingannya? Maka put everything on the table. Kira-kira siapa yang berkepentingan Hasto ini dipenjarakan? Setelah kasusnya dibiarkan mengambang 2020. Bayangkan 2020 baru 2025 tiba-tiba dijadikan tersangka. Luar biasa kan? Jadi saudara sekalian, ya itulah politik yang ingin saya katakan ya. Bagi orang yang mendukung Jokowi, tidak salah Jokowi berkhianat terhadap partainya. Ya lebih baik saya memilih, misalnya dia akan mengatakan, ya lebih baik saya pilih partainya Prabowo Subianto dong. Kan Prabowo menawarkan yang lebih menarik. Nah, itu kalau perspektifnya kepentingan pribadi. Tapi kalau Anda sebagai kader partai yang benar-benar kader partai, kan nggak begitu cara berpikirnya. Kepentingan partai didahulukan dibandingkan kepentingan keluarga, kan harusnya begitu. Makanya kata Eros Jarod dalam press conference kemarin, siapa bilang Jokowi cinta NKRI? Jokowi nggak cinta NKRI. Kalau dia cinta NKRI, dia tidak akan memaksakan anaknya dijadikan wapres. Anak yang belum cukup umur, belum cukup matang, belum cukup pengalaman, intelektualnya juga tidak hebat-hebat amat, kecerdasannya juga tidak hebat-hebat amat, nanti juga dipersoalkan sertifikatnya atau ijazahnya, lalu dijadikan orang nomor 2 di Republik ini yang punya potensi menjadi orang nomor 1 kalau orang nomor 1 sekarang berhalangan. You can imagine. Maka kesimpulan Eros Jarod, nggak ada. Jokowi tidak cinta katanya dengan Indonesia, dengan NKRI. Nggak cinta. Kalau dia cinta, dia tidak akan memaksakan
anaknya untuk menjadi wapres. Itu kata Ros Jarod ya. Yang bagi pendukung Jokowi mengatakan, ini pasukan sakit hati. Ini orang yang nggak kebagian. Ya. Ini 4 golongan 16%. Tapi kalau Ros Jarod bukan 16% barangkali ya, karena pendukung Ganjar barangkali berapa persen gitu, lebih kecil lagi. Wah ini konglomerat hitam. Wah ini orang yang gagal move on. Wah ini mantan menteri-menteri Jokowi yang dipecat dan lain sebagainya. Jadi maksudnya mau bilang Anies Baswedan 2 kali tuh dia bilang Anies. Anies menteri yang dipecat, lalu kemudian 16% pendukung Anies ya kan. Jadi sahabat sekalian, ya itulah cara berargumentasi ya. Coba kita bacakan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. Oke. Jawapos.com, Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut hukuman 7 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jaksa meyakini Hasto Kristianto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. Jadi suap dan obstruction of justice. Terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan, sambungnya. Jaksa meyakini Hasto Kristianto merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Loh, kenapa sang pembesar itu yang juga katanya melindungi nggak ditangkap juga? Itu loh. Konon kan terjadi kan yang namanya penyidik KPK malah ditangkap oleh polisi kan ketika mau menangkap Harun Masiku karena dianggap memasuki karangan yang katanya Harun Masiku dilindungi oleh sebuah institusi kan dan masuk di pekarangan institusi tersebut. Hasto melalui Nur Hasan memerintahkan Harun Masiku untuk meredam telepon genggamnya ke dalam air setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto diyakini memberikan uang senilai 557.350 dolar Singapura atau setara 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristianto untuk Wahyu Setiawan agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Rizky Aprilia di Dapil Sumatera Selatan 1 Sumsel 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP Agustiani Tio Fredelina, ya, mantan anggota Bawaslu yang ketika fit and proper test cukup mengatakan merdeka, menang dia. Luar biasa. Yang pengalaman sebelumnya adalah penyelia supervisor di restoran cepat saji. Ya beginilah ya kan. Sebab Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto dituntut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A serta pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP atau ayat pasal 55 barangkali ya, ini soal penyertaan. Ya, saudara sekalian, itu berita tentang Hasto Kristianto. Jadi saudara sekalian,
saya ingin adil ya. Apakah kasus ini ada? Ada, saya kira. Karena pada waktu itu memang Harun Masiku tertangkap tangan. Harun Masiku ini orang yang menginginkan kursi padahal dia cuma ada urutan keempat atau urutan kelima di dapil Sumsel tersebut. Jadi gara-garanya adalah saudara Taufik Kimas meninggal ketika dia belum dilantik sebagai anggota DPR. Nah, berdasarkan undang-undang pemilu, maka yang berhak dilantik kan suara terbanyak berikutnya, kan begitu. Tapi tiba-tiba PDIP mengajukan judicial review terhadap peraturan KPU soal pergantian mereka yang meninggal dan kemudian digantikan suara terbanyak. Bagi PDIP, yaitu terserah partai dong mau ngasihkan ke siapa. Nah, itulah salahnya. Kenapa? Karena PDIP punya intention untuk mengangkat Harun Masiku. Tapi untungnya pada waktu itu ya barangkali ya karena yang disogok itu cuma Wahyu Setiawan, cuma satu orang, tidak semua anggota KPU, maka ya dia nggak bisa apa-apa, ya kan? Karena yang disogok itu cuma Wahyu Setiawan, maka yang lain ya barangkali dalam rapat lo nggak bisa dong. Yang harus menggantikan suara terbanyak kedua itulah Reski Aprilia namanya. Padahal kalau Reski Aprilia tidak, bukan juga Harun Masiku. Harun Masiku kalau nggak salah di dapil itu cuma nomor 4 atau nomor 5. Tapi dia pengen. Lalu digunakanlah yang namanya putusan Sontuluyo oleh Mahkamah Agung yang nggak jelas. Ya, Mahkamah Agung menolak permohonan karena permohonan itu terhadap peristiwa yang konkret. Tetapi di dalam pertimbangan hukumnya dia bilang seharusnya itu menjadi hak partai politik. Ini Mahkamah Agungnya yang Sontuluyo pada waktu itu. Kenapa? Karena jelas-jelas dia tidak taat pada hukum pemilu. Sudah jelas bahwa dalam sistem proporsional yang sifatnya terbuka, kalau yang suara terbanyak pertama berhalangan, entah itu mengundurkan diri, meninggal dan lain sebagainya atau diganti, ya terbanyak kedua yang akan menggantikan. Itu juga Sontuluyonya pada Partai Gerindra. Kasus Mulan Jamila misalnya pada tahun 2019 ketika dia menjadi anggota DPR pertama 2019, modelnya begitu juga. Dengan memecat suara-suara yang atasnya. Nah yang seperti ini kan nggak boleh terjadi. Jadi kalau misalnya urutan belakang, ya belakang aja. Jangan kemudian menggunakan cara-cara kekuasaan. Ini kan namanya nggak fair. Orang sudah menang, tiba-tiba mau digantikan. Karena itu saya mengatakan lebih baik gunakan saja sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional campuran. Sehingga ada hak partai politik dan ada calon yang menang di dapil secara langsung karena dipilih oleh rakyat. Oke, itu soal yang sangat teknis bisa nanti kita jelaskan ya. Sistem proporsional campuran atau mixed member proporsional. Jadi sobat era sekalian ya. Yang ingin saya katakan adalah kasus ini nggak ngarang, saya merasa. Memang ada kasus ini. Bau-baunya itu saya paham lah. Lalu Harun Masiku menghilang. Dan kelihatannya ada perintangan memang. Karena kalau Harun Masiku tertangkap, barangkali akan melibatkan siapapun. Not only Hasto Kristianto, tapi barangkali lebih tinggi dari Hasto pun bisa. Oke. Jadi bukan tidak ada. Cuman ada dua hal. Ya, kok beraninya cuma sama Hasto doang gitu. Kenapa enggak sama yang lain yang dianggap melindungi melindungi Harun Masiku misalnya. Ketika mau ditangkap di sebuah wilayah yang katanya wilayah tersebut adalah wilayah milik institusi tertentu. Dan bahkan penyidik KPK yang ditangkap karena melanggar batas atau memasuki pekarangan institusi tersebut misalnya. Kan ini juga menjadi persoalan. Jadi kalau saya ingin mengatakan ada kasusnya, kemungkinan besar Hasto terlibat. Tapi apakah tuntutan 7 tahun itu memadai? Atau barangkali memadai
Tetapi sebenarnya ada orang lain yang harus dituntut lebih besar lagi karena tanggung jawabnya lebih besar. Kan itu yang harus kita pahami. Itu satu. Yang kedua, memang kesannya tebang pilih. Kenapa baru setelah 5 tahun itu ditindaklanjuti setelah Hasto dan PDIP tidak berkuasa lagi. Tapi ya make sense. So akal kan. Tapi masalahnya adalah apakah ada pesan sponsornya. Karena yang paling lucu adalah achievement, prestasi dari KPK seolah-olah ketika dia berhasil menersangkakan dan menangkap serta menahan Hasto Kristianto tanpa perlawanan. Bahkan, mohon maaf, sang ketua umum malah terima penguasa sekarang ini yang justru Hasto ditangkap pada masa pemerintahan dia. Ya itulah. Jadi apakah Hasto dikorbankan? Mungkin juga. Jadi sekali-sekali yang dikorbankan orang besar. Mungkin begitu. Jangan Kroco aja, jangan Agustio Fredelina saja yang kader PDIP yang dari anggota Bawaslu itu. Yang menang karena modal teriak merdeka ketika nominasi sebagai calon anggota Bawaslu. Plus kuota perempuan tentunya. Jadi sobat era sekalian, hukum tidak boleh membenarkan yang salah dan tidak boleh menyalahkan yang benar. Tapi hukum pun seharusnya tidak melindungi orang yang jauh lebih punya pengaruh dalam kasus ini. Harusnya begitu. Dan Hasto tidak boleh terkesan dikorbankan. Harus diproses secara memadai. Saya paham, pasti dia terlibat di dalam kasus perintangan ini. Tetapi apakah tuntutan 7 tahun itu sudah memadai atau tidak? Kita kembalikan kepada pendapat sobat era sekalian ya. Sekarang saya lemparkan ini kepada sobat era sekalian juga. Judulnya adalah, menurut Anda apakah tuntutan 7 tahun penjara terhadap Hasto sudah adil? 1.800 yang voting, yang menyatakan adil itu 18%, menyatakan tidak adil 75%, yang menyatakan ragu-ragu 7%. Jadi kesimpulannya adalah lebih banyak yang mengatakan tidak adil. Saya tidak tahu ya, jangan-jangan terpengaruh pada tone hari ini. Belum lagi pertanyaan tadi, siapa sih sponsor di belakang Hasto ini? Percaya KPK independen dalam mengusut Hasto atau karena ada pesanan? Wallahu alam ya, wallahu alam bisawab. Jadi sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan isu ini. Oke, ini menarik nih ya. Menariknya adalah karena Hasto menjadi in between. Pendukung Mulyono tidak suka lagi sama Hasto, tapi yang tidak suka atau tidak mendukung Mulyono, apakah akan pro Hasto? This is the question ya. Oke. Tes ombak polling capres 2029 Bang RH. Gak usah lah, buat apa tes ombak. Kalau Prabowo mau jadi capres menang dia. Selama proses berpemilunya tetap sontoloyo gitu ya. Gibran Presiden 2029. Kapasitas dan kualitasnya diperhitungkan kira-kira enggak ya? Oke, maksudnya nih. Izin rekod. Apa nih ya? Gilang Official selalu bilang rekod. Asik besok demo turunkan Gibran. Oh, ada demo gitu ya. Dan lucu. Andi Azwin ya. Andi Azwir siapa? Menuduh saya. Jangannya saya ikut melaporkan propam. Bukan tipe saya. Lapor-lapor begitu. Satu-satunya saya melapor ketika saya melindungi diri saya sendiri dari kemungkinan saya dikriminalkan ketika menginterview ex-napi teroris yang kemudian dilingkan ke Munarman atau Habib Bahar dan kemudian saya dianggap melakukan kebohongan. Bayar 7 juta kepada ex-napi tersebut. Dan itu kacaunya Eko Kun tadi yang mengungkapkan itu. Makanya saya adukan dia. Tapi nggak diproses sampai sekarang. Karena saya juga tidak menuntut proses itu. Karena saya tahu itu adalah upaya untuk skenario mengincar saya. Kan kacau jadinya. Maksud saya gini. Kalau kita jadi aktivis ya. Ya janganlah
menjadi alat bagi kekuasaan atau alat bagi penegak hukum untuk ngincar orang gitu loh, agar orang itu dipenjarakan. Heran saya ya kalau ada orang aktivis atau misalnya lawyer pengennya lawan politiknya dipenjarakan. Itu menurut saya aspirasi yang sudah kebangetan. Kita berbeda pendapat nggak apa-apa, berbeda pendapatan nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau ada aspirasi untuk memenjarakan orang yang berbeda pendapat, luar biasa itu. Bayangkan, hanya karena berbeda pendapat, kemudian orang itu mau dipenjarakan atau dicari-cari kesalahannya. Janganlah, ya kan? Dalam kasus seperti ini, semua pendukung Jokowi mendoakan agar Roy Suryo dan kawan-kawan ditingkatkan menjadi tersangka. Loh, bukannya mereka mendorong Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya? Kan harusnya begitu. Kalau mereka menjadi seorang pendukung yang rasional. Ayo Pak Jokowi tunjukkan dong ijazahnya. Jangan sampai kita dipermainkan, kita dijadikan bulan-bulanan. Kan begitu mestinya. Masa kemudian menyuruh Polda Metro Jaya untuk menersangkakan Roy Suryo sementara ijazahnya tidak mau dibuktikan asli atau tidak. Ini kan lucu jadinya. Oke. Oke, apa lagi nih ya? Banyak dari mulai ijazah palsu kinerjanya juga masa tidak diperhitungkan. Padahal ijazah asli atau palsu itu membuktikan kualitas kinerja. Kita nggak bicara tentang kinerja. Kalau kinerja nanti kalau misalnya buruk, apakah kemudian orang tersebut akan dihukum? Kan nggak begitu. Kinerja itu tidak ada kaitannya dengan soal apakah ijazahnya asli atau tidak, ya kan? Karena kinerjanya baik, nipu nggak apa-apa, ya. Padahal kinerja pun tidak baik-baik amat juga, malah dikatakan buruk gitu. Itu semua indikator ekonomi itu di bawah SBY. Gimana kita mengatakan Jokowi berhasil, ya kan? Paling yang selalu dipuji dipuji Prabowo adalah mempertahankan inflasi, itu aja paling, ya. Tapi coba bayangkan, Anda terhenyak nggak utang luar negeri, utang kita tuh sudah 10.000 triliun. Padahal ketika SBY pensiun, utang kita itu cuma 2.600 dan itu dari tahun 45. Dari presiden pertama sampai SBY pensiun itu 2.600 triliun cuma utangnya luar negeri. Utang kita, bukan luar negeri, utang kita. Nah, utang pemerintah sekarang sudah diumumkan Sri Mulyani jadi 10.000. Berarti ditingkatkan jadi lebih dari 7.000 pada masa pemerintahan Jokowi. Anda merasa terhenyak nggak? Gitu. Kan lucu kalau kita katakan, wah dia bisa bangun ini itu, ya bangun ini itu di tengah atau dengan pinjaman yang gila-gilaan, ya. Nyata negara ini tidak sedang baik saja dan krisis orang jujur. Bang Rep, kenapa pejabat negara takut sama keluarga Jokowi, sama kroni-kroninya Pak? Karena Jokowi keturunan. Oke. Saya kira bukan soal takut. Mereka memperhitungkan selama masih menguasai penegak hukum, ya dia can do everything, itu masalahnya. Pertanyaannya adalah penegak hukumnya ini apakah penegak hukum yang sudah tunduk di bawah pemerintahan Prabowo atau masih tunduk pada pemerintahan yang dulu. Penegak hukumnya ini yang sudah baik atau yang korup, kan begitu. You name it lah kira-kira, ya. Yuk kita put everything on the table. Kalau bicara soal kejujuran para penggawa-penggawa penegak hukum, yakin mereka jujur, yakin mereka mendapatkan hartanya dengan cara yang baik-baik saja? Kan itu menjadi pertanyaan kita semua gitu. Akhirnya mereka saling cakar, biarkan saja. Bung RH, bagaimana dengan ada pasal di Undang-Undang Ciptaker bahwa penggunaan terhadap ijazah palsu tidak bisa dipidana? Ya, saya tidak tertarik mau bicara pidana atau tidak pidana. Yang saya tertarik adalah apakah ijazah itu palsu atau tidak. Kan itu aja pertanyaannya kan. Dan saya juga tidak berpikir bahwa kita harus macam-macamkan ya. Kalau terbukti palsu dan lain sebagainya ya. Kemudian ini kayaknya
apa istilahnya ya? Sorry. Ini kelihatannya mesin ya. Jadi saya hidden dulu lah ya biar tidak mengganggu. Dulu nyuruh tangkap Hasto, sekarang karena sudah satu kolam membela Hasto. Kapan saya nyuruh tangkap Hasto? Dan kapan saya bela Hasto, ya kan? Saya tidak bela Hasto. Saya melakukan analisis terhadap situasi politik yang ada. Saya yakin Hasto salah, ya kan? Cuma orang bertanya, kenapa baru 5 tahun diangkat kasusnya, kan begitu. Maka kemudian there must be something wrong gitu loh. Kemudian harusnya orang seperti Hasto ini dihukum seumur hidup. Kita tidak boleh pernah lupa atas perlakuan PDIP selama 10 tahun yang suka menzalimi rakyat, ulama dan aktivis, dan kadernya suka mempersekusi orang. Ya, itu pendapat kita hargai saja. Toh menurut saya nggak apa-apa pendapat, karena memang itu bukti kan. Dulu yang sering mempersekusi orang tuh ya ulama ya, tidak hanya ini tapi juga yang organisasi. Kan yang jadi masalah kan kadang-kadang organisasinya beda, afiliasinya tiba-tiba main persekusi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita tidak boleh kan, kita hargai kebebasan orang ya. Kemudian tunjukkan ijazahnya dong Pak Jokowi. Ayo, kita sudah bosan dengan masalah ini yang berlarut, bangsa ini nggak akan chaos kalau soal ijazah. Jadi usul saya sama pengagum Jokowi itu bilang, Pak, kita capek Pak membela Bapak di lapangan. Kalau Bapak punya ijazah aslinya, kenapa Pak nggak tunjukkan aja Pak, press conference selesai kan, kita nggak perlu capek-capek Pak. Kecuali Anda menikmati menjadi bintang panggung gara-gara itu kan. Karena konon banyak sekali yang namanya televisi, produser yang mengatakan, aduh sulit sekali ini nyari pembela Jokowi ini, gimana ya? Dibilang nggak mutu lagi, aduh ampun gitu. Sementara para pengkritik Jokowi banyak banget stoknya. Mudah sekali mencarinya gitu. Ya karena sederhana ya, kalau kita bicara tentang rasionalitas, orang rasional itu lebih gampang mencarinya kalau untuk debat di publik. Tokoh ya, tetapi kalau massa itu beda lagi. Kalau mencari orang ya untuk berdebat secara rasional itu ya lebih mudah ketimbang orang waton membela. Makanya jangan heran kalau ada kualitas intelektual tertentu nggak mau bela-bela orang biasanya. Biasanya cenderung ingin berpendapat sendiri. Ya itu yang namanya independen. Jadi independen itu bukan netral. Kalau netral tuh gigi 0. Kalau independen, terserah saya mau berdiri di mana, nggak ada yang bayar saya. Saya mau mengkritik Jokowi itu karena independensi saya. Saya membela Jokowi enggak, karena saya berkesimpulan he is part of the problem bagi bangsa ini. Salah satu kesalahan Jokowi yang paling luar biasa adalah dia memelihara para relawannya dan seolah-olah dia adalah presiden para relawan. Itu satu. Yang kedua, dia memelihara bahkan mengembangkan divisiveness di masyarakat. Sebagian masyarakat dia rangkul, sebagian lain dia pukul. Nah itu kan bukan ciri pemimpin yang mempersatukan, tapi itu ciri pemimpin yang tidak percaya diri. Melindungi dirinya dan kelompoknya serta kekuatannya dengan cara menghimpun mereka-mereka yang mau membela hingga sekarang ini. Kan bukan itu caranya. Bukan mental pemimpin ya. Nah, begitu yang ingin saya sampaikan saudara sekalian. Jadi biar paham ya dengan perspektif saya, biar paham dengan perspektif saya once again ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Ya udah, mudah-mudahan Hasto nanti divonis sesuai dengan kadar kesalahannya secara adil ya. Kemudian ya nanti kita akan lihat bagaimana hukumannya. Kalau 7 tahun dijadikan misalnya ya 2/3 gitu, 2 jadi 2 jadi 4 tahun misalnya atau 5 tahun misalnya. Nah, itu nanti kita akan lihat apakah memang hukumannya selama itu atau bagaimana. Mengingat
Hasto orang penting yang harus memberikan contoh kepada masyarakat dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi tolonglah ya, itu diperiksa itu yang namanya Menteri Olahraga Erlangga Hartarto, siapapun, you name it, di kabinet yang bau-bau korupsi itu, termasuk pemakan uang BTS. Itu ada, konon ada 3 menteri itu pemakan uang BTS di kabinet gitu. Kan kacau kita. Nah, kalau itu sampai ke sana, nah baru keren. Karena kita menginginkan kabinet yang bersih. Dan Pak Prabowo ya jangan omon-omon aja mau memberantas korupsi, tapi orang-orang korup berada di lingkaran kekuasaannya. Oke, itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.